Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 272. Kita lanjutkan kajian menarik dan mendalam kita terkait dengan diri manusia. Dalam sekian banyak episode, kita telah membagi-bagi kajian ini supaya lebih detail dan mendalam. Siapa, bagaimana diri manusia itu? Yaitu satu eksistensi yang terdiri dari 3 lapis, badan kasar, badan halus atau jiwa, dan kemudian ruh. Di 2 episode yang terakhir, misalnya, kita telah melakukan kajiannya. Yang pertama terkait dengan bahwa jiwa manusia itu diciptakan bersamaan dengan badannya. Kenapa itu perlu kita kaji? Karena memang selama ini ada pendapat, kesimpulan atau persepsi bahwa jiwa manusia itu diciptakan lebih dulu dibandingkan badannya. Maka kalau itu kita rujukkan ke dalam Al-Quran, kita tidak menemukan cerita yang seperti itu. Jiwa diciptakan lebih dulu, kemudian barulah badannya, dan kemudian jiwa itu dimasukkan ke dalam badan. Itu tidak ada di dalam Al-Quran Al-Karim informasi terkait dengan itu. Kalau yang ada sebelumnya, kalau mau diurutkan, itu adalah roh, bukan jiwa. Roh itu eksistensinya adalah seiring atau berada di dalam eksistensi ilahiyah. Tetapi jiwa itu adalah makhluk yang diciptakan. Kalau roh itu adalah eksistensi pembawa sifat-sifat ketuhanan yang memang tidak diciptakan. Tidak ada cerita Al-Quran menciptakan roh, itu enggak ada. Roh itu adalah bagian dari eksistensi ilahiyah yang ditiupkan ke badan pada saat penciptaan di dalam rahim. Nah, ketika ruh itu dimasukkan, ditiupkan, diresonansikan ke dalam badan atau jasadnya, maka bersamaan dengan munculnya jasad itu, muncullah jiwa manusia. Nah, itu sudah kita bahas di 2 episode yang lalu. Silahkan detailnya dilihat kembali di episode tersebut. Tapi poin pentingnya adalah jiwa manusia mengada bersamaan dengan jasadnya, dengan badannya. Kemudian di episode yang baru lalu atau minggu lalu, ada yang mempertanyakan terkait dengan jasad manusia, diri manusia atau badan kasarnya yang dikatakan Al-Quran terbuat dari tanah, itu seperti apa ceritanya? Apakah dibentuk di luar rahim menjadi seperti boneka tanah dan diucapi kun fayakun menjadi manusia? Ataukah sesungguhnya berproses panjang untuk menjadi saripati yang kemudian disebut Al-Quran min sulalatin mintin, ya, saripati yang berasal dari tanah dan kemudian diprosesnya di dalam rahim. Ini memang menjadi kajian panjang dan kontroversi yang panjang terkait dengan penciptaan manusia yang pertama itu. Tetapi kalau dikaitkan dengan Adam, maka kita juga sudah melakukan kajiannya bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Karena sejarah Adam, kalau kita rujuk dari sejarah Islam, sejarah kenabian, eranya Nabi Adam itu adalah di sekitar tidak lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Sedangkan fosil manusia modern pertama yang berkecerdasan itu sudah ratusan ribu tahun yang lalu, antara 400 sampai 500 ribu tahun yang lalu. Dan di dalam Al-Quran memang Adam itu tidak pernah disebut sebagai manusia yang pertama, melainkan disebut sebagai khalifah yang pertama. Kita juga sudah pernah membahas ini. Rujukannya diambilkan dari dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berkata, berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi menunjuk kepada Adam itu adalah khalifah pertama, bukan manusia yang pertama. Nah, secara general di dalam Al-Quran digambarkan itu bagaimana yang dimaksudkan manusia diciptakan dari tanah. Di mana tanahnya
itu disebutkan ada 6 jenis tanah yang kemarin atau di episode yang lalu sudah kita bahas. Ada tanah keras yaitu tin, ada tanah lumpur, ada tanah kering seperti tembikar yang berbau, dan kemudian turop, tanah gembur yang berdebu, dan seterusnya, dan seterusnya. Silahkan dilihat lagi di episode yang lalu. Tapi poin pentingnya adalah yang disebut berasal dari tanah, kita sudah meruntutkan ceritanya dari dalam Al-Quran, itu adalah sebuah proses yang panjang, bahwa bahan-bahannya berasal dari tanah, tetapi disaripatikan, bahkan digambarkan ditumbuhkan dari bumi ini, seperti tumbuhan. Itu menarik, ungkapan yang sangat menarik. Wa ambatakum minal ardi nabata. Allah menumbuhkan kalian ini sesungguhnya dari tanah, ya, berasal dari tanah, dengan pertumbuhan yang sebaik-baiknya. Oke, sahabat sekalian, jadi ini untuk menyambungkan dalam 2 episode yang terakhir, cerita tentang jiwa yang diciptakan bersamaan dengan badan, yang kedua adalah badan yang diciptakan dari saripati tanah. Hari ini di episode ini kita akan melanjutkan kajian untuk mendalami jiwa. Karena memang kita sudah progres ya sejak awal terkait dengan lapisan diri manusia, jasad manusia, secara anatomi sudah kita bahas, sudah masuk ke dalam jiwa. Nah, jiwa itu kita perdalam lagi pada kesempatan episode kali ini. Kita akan berbicara tentang jejak energial dari sang jiwa. Kita sudah melakukan kajiannya dan menyimpulkan bahwa badan manusia itu ada badan kasar dan badan halus. Kemudian ada yang ketiga adalah roh. Badan halus itulah yang kita sebut sebagai jiwa. Nah, kita juga sudah melakukan kajian bahwa setiap material itu mengandung energi. Nah, jiwa adalah badan energial dalam fungsi gelombang. Nah, ini sebutannya macam-macam memang terkait dengan jiwa itu. Ada yang menyebut sebagai badan energial atau bioenergi. Ada yang menyebut sebagai bioplasma. Itu menggambarkan kepada badan halus dari diri manusia. Badan kasarnya terbuat dari material, di mana penyusunnya itu ada karbon, ada hidrogen, oksigen, nitrogen, dan seterusnya, jumlahnya sangat banyak dalam kadar yang semakin kecil. Tetapi secara saintifik dibenarkan bahwa setiap materi itu mengandung energi. Jadi Einstein misalnya memformulasikan E sama dengan mc kuadrat. E itu energi, M itu materi atau massa, C kuadrat adalah kecepatan cahaya kuadrat. Ada kesetaraan yang berbanding lurus antara energi dengan massa, atau massa dengan energi, bisa dibolak-balik. Materi bisa jadi energi, energi bisa jadi materi. Ya, itu secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa setiap benda, setiap materi itu mengandung energi dalam struktur yang khas. Jadi energi di setiap benda itu berbeda-beda, bergantung pada wujud bendanya, struktur atom dan molekulnya, persenyawaannya yang berbeda, maka format dari energi itu berbeda seiring dengan format dari materinya. Energi dari kayu, formatnya berbeda dengan energi dari besi, berbeda dari energi yang ada di dalam persenyawaan-persenyawaan yang lain, di air, di udara, di segala macam, itu berbeda-beda energinya. Jadi, energi memiliki format dalam bentuk gelombang. Nah, energi dalam wujud atau fungsi gelombang itulah yang kemudian kita simpulkan sebagai badan halus dari manusia atau jasad manusia. Nah, sahabat sekalian, ternyata ilmu pengetahuan yang terus berkembang ini menunjukkan bahwa badan kasar manusia itu memang memiliki jejak energial. Dan jejak energial dari sesuatu yang hidup, termasuk manusia, tapi juga bisa berarti tumbuhan atau binatang, itu memiliki jejak energinya. Bahwa di dalam atau terkait dengan sesuatu yang berinteraksi dengan badan kasarnya, maka di situ bisa diukur bahkan
ada jejak energinya. Bahkan kemudian bisa difoto untuk memberikan gambaran keberadaan dari energi atau badan halus dalam wujud gelombang itu yang memunculkan jejak-jejak energinya dan bentuknya itu seperti bentuk dari materi yang ada atau wujud materi yang terkait dengan itu. Jejak energi atau jejak wujud fungsi gelombang pada jasad manusia itu bisa diukur dengan peralatan-peralatan. Bisa secara khusus pada misalnya fungsi otaknya atau fungsi jantungnya, tetapi juga bisa secara umum pada seluruh badannya. Nah, ketika kita melakukan pengukuran jejak atau fungsi gelombang pada otak, maka itu akan menggambarkan fungsi jiwa manusia itu. Kita sudah pernah melakukan kajian terkait dengan ini, tetapi poin pentingnya dari sana akan terukur 3 hal atau 3 parameter ketika otak manusia diukur gelombangnya, misalnya dengan peralatan elektroencephalograf. Yang pertama akan terukur fungsi gelombang yang disebut sebagai gelombang kesadaran. Gelombang kesadaran ini ternyata menggambarkan tingkat kesadaran dari seseorang itu yang disebut sebagai consciousness. Ada beberapa level yang kita pernah membicarakan itu. Ada level conscious, sadar penuh, gelombang beta di mana dia bisa melakukan aktivitas secara logis, secara rasional dan seterusnya dalam kesadaran penuh. Perasaannya jalan, intelektualitasnya jalan, bisa menyadari realitas di sekitarnya. Maka dia disebut dalam kondisi conscious, sadar penuh. Itu kalau dinaikkan menjadi kesadaran yang membuat kegelisahan, memunculkan kecemasan, ketakutan. Dari beta ke super beta, ke gamma, hipergamma, dan seterusnya. Kita sudah pernah membahas itu. Tetapi gelombang kesadaran ini kalau diturunkan rendah dari beta sekitar 14-15 akan turun menjadi 8. Disebut sebagai gelombang kesadaran alfa, ya, menuju kepada alfa di 8. Kalau diturunkan lagi sampai ke theta 4 denyut per detik. Nah, antara alfa theta inilah yang disebut sebagai gelombang setengah sadar atau subconscious atau bawah sadar. Kalau dilanjutkan lagi 4 sampai ke 0,1 denyutan per detik, maka itu disebut sebagai gelombang delta, tidur lelap. Jadi kita bisa menangkap parameter kesadaran seseorang dalam wujud gelombang itu menggambarkan fungsi kesadaran dari jiwanya. Tetapi selain gelombang kesadaran, kita bisa menangkap gelombang pikiran. Ketika dia diberi aktivitas untuk berpikir, logis, rasional, analitik, melakukan memori-memori terkait dengan intelektualitas, itu juga akan memunculkan gelombang-gelombang, denyutan-denyutan frekuensi yang ditangkap sebagai gelombang dan itu menggambarkan aktivitas jiwanya. Dan yang ketiga adalah gelombang emosi. Fungsi gelombang emosi ini muncul dengan mekanisme yang berbeda dan ketika dikaitkan dengan gelombang kesadaran maka kegiatan emosional itu akan dominan di sekitar subconscious alfa theta itu. Tetapi secara keseluruhan otak ini menggambarkan atau memunculkan frekuensi-frekuensi yang menggambarkan 3 aktivitas itu. Kesadaran, intelektual, dan emosional, di mana semua itu menggambarkan fungsi jiwa. Sehingga kita sudah menyimpulkan bahwa jiwa manusia itu diwakili oleh otaknya secara material. Sedangkan jiwa adalah secara fungsional. Itu tergambar sekali lagi di sebuah benda yang namanya otak atau brain. Nah, sahabat sekalian, jadi manusia memancarkan gelombang dari otaknya menggambarkan fungsi jiwanya. Tetapi secara keseluruhan tubuh manusia ini juga memancar-mancarkan gelombang, memancarkan energi yang bisa ditangkap dengan peralatan. Jadi selain gambar otak atau otak material dan otak energial atau otak gelombang, juga tergambarkan ada bentuk kepala, tapi jasad halusnya.
ada tangannya, jasad halusnya, ada kakinya, ada seluruh bagian organ-organ tubuhnya itu meninggalkan jejak energial. Ini yang disebut sebagai bioenergi atau struktur bioenergi, karena memang ada strukturnya, dan kemudian struktur bioplasmik yang semua itu terikat di dalam fungsi gelombang. Nah, kita juga sudah membahas ketika orang mengalami kematian, maka kematian itu adalah rusaknya badan dan lepasnya energi, tetapi tetap dalam struktur gelombang yang semula. Nah, menariknya ini ternyata bisa diukur, terekam jejak-jejak energialnya yang bisa dibuktikan dengan menggunakan peralatan. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Dr. Peter Jurayev bersama dengan Dr. Vladimir Poponin. Mereka adalah ilmuwan-ilmuwan dari Rusia yang melakukan eksperimen yang disebut sebagai phantom DNA. DNA atau DNA itu adalah bagian di dalam inti sel kita. Jadi badan kita, badan kasar, kalau dibagi-bagi pada manusia menjadi organ. Organ dibagi-bagi lagi, penyusunnya adalah jaringan sel. Nah, di dalam sel itu ada inti selnya. Di dalam inti sel itu ada kode-kode genetika. Nah, kode genetika itu adalah pilihan ya struktur molekul ACGT, adenin, guanin, sitosin, dan timin yang membentuk kode-kode tertentu. Jadi ada strukturnya. Struktur yang berbeda memberikan informasi atau kode perintah yang berbeda terkait dengan mekanisme di dalam diri manusia. Nah, yang menarik, kedua ilmuwan itu, Jurayev dan Poponin, melakukan percobaan, eksperimen, yang membuktikan bahwa badan material yang disebut sebagai material DNA itu ternyata memiliki bentuk energinya di dalam DNA itu yang bentuknya sama. Gampangannya misalnya kalau DNA itu berpilin seperti rantai begitu, dalam arti molekul materialnya, maka wujud gelombangnya itu juga bentuknya berpilin seperti DNA atau mata rantai itu. Nah, ini dibuktikan dengan percobaannya yang disebut sebagai phantom DNA. Bagaimana dia melakukan percobaannya? Ada sebuah tabung hampa yang di sini ada sumber sinar laser. Di seberangnya sana ada detektor yang mendeteksi foton-foton yang dipancarkan oleh laser ke dalam tabung itu. Ketika tabung itu kosong, belum diberi sampel, maka disinarilah laser. Apa yang terjadi? Di dalam tabung itu akan terjadi atau akan muncul foton-foton. Foton adalah partikel kuantum cahaya, di mana berasal dari laser yang disinarkan itu. Ruang hampa itu akan memancarkan cahaya dari foton-foton yang ketangkap oleh detektor. Bentuknya seperti apa? Scattered. Scattered itu terburai, terpisah, tidak punya format tertentu. Tetapi menariknya, ketika ke dalam tabung itu dimasukkan material DNA tadi, kemudian disinari, maka di detektor itu tentu saja normal akan ketangkap bentuk dari DNA itu. Katakanlah bentuknya seperti pilihan molekul-molekul. Dikarenakan memang DNA itu disinari oleh laser tersebut. Tetapi yang jauh lebih menarik adalah ketika sampel DNA itu dikeluarkan dari tabung itu dan kemudian disinari lagi, ternyata detektor ini menangkap bayangan dari DNA yang sudah tidak ada di dalam tabung itu. Bentuknya seperti apa? Bentuknya ya seperti DNA aslinya, tetapi dengan kapasitas ya amplitudo gelombang yang tentu saja lebih rendah, lebih samar-samar. Tetapi tertangkap oleh peralatan bahwa di tempat yang tadinya ada material DNA itu, ketika DNA itu dikeluarkan dari situ, masih ada jejak energialnya. Jadi ini membuktikan bahwa setiap materi itu sesungguhnya memiliki energi, gelombang yang memiliki struktur terkait dengan materialnya atau bendanya. Nah, ini menjadi salah satu bukti bahwa
DNA sebagai penyusun tubuh manusia itu memiliki DNA halus dalam wujud gelombang itu. Itu adalah percobaan yang pertama. Percobaan yang kedua adalah yang terkait dengan foto Kirlian. Apa itu foto Kirlian? Ini adalah sebuah teknik untuk memotret gambar atau pancaran cahaya yang muncul dari benda dengan cara memberikan arus atau tegangan listrik tertentu kepada benda itu. Nah, ketika sebuah benda diberi tegangan tertentu, kemudian difoto, ternyata dia menghasilkan pancaran korona atau disebut sebagai pancaran aura. Bukti-buktinya atau data-data foto Kirlian itu sangat menarik. Terjadi pada benda mati, pada tumbuhan atau tanaman, pada hewan, dan bahkan kemudian pada manusia. Menariknya adalah seperti yang dilakukan oleh percobaan Phantom DNA tadi, bahwa setiap benda itu ketika diberi tegangan listrik tertentu, dia akan memancarkan aura. Dan ketika difoto, maka auranya itu, bentuknya itu ya mendekati kepada bentuk struktur dari benda yang difoto itu. Nah, berikut ini kita melihat data-data dari percobaan atau eksperimen foto Kirlian itu. Di antaranya misalnya ada selembar daun yang diberi tegangan listrik tertentu dan ketika dilihat di dalam gelap, maka difoto dia akan memancarkan, memendarkan korona atau aura. Menariknya ketika daun itu dipindahkan, maka di tempat keberadaan daun tadi atau bekas keberadaan daun tadi ternyata ada jejak foto auranya atau ada jejak koronanya yang gambarnya, bentuknya ya seperti daun yang tadi difoto dan kemudian dipindahkan itu. Pada daun begitu, pada makanan misalnya tomat, apel, ya, buah-buahan, jamur dan sebagainya, sama memendarkan aura. Dan ketika benda itu dipindahkan, ternyata di tempatnya itu, di bekas keberadaan benda itu masih membayang jejak energialnya. Nah, ini berlaku juga pada manusia yang tadi dibuktikan melalui percobaan Phantom DNA. Jadi ringkas kata sahabat sekalian, diri manusia, jasad manusia yang material ini sesungguhnya memiliki jasad yang bersifat energial dalam wujud fungsi gelombang itu. Nah, menariknya di dalam Al-Quran kita menemukan informasi-informasi terkait dengan cahaya yang terpancar dari diri manusia itu. Misalnya di dalam surat Al-Hadid ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Ayat ini menggambarkan nanti di fase pengadilan akhirat, manusia itu akan kelihatan cahayanya. Pada diri orang yang beriman itu akan muncul cahaya, berpendar cahaya dari dirinya, dari wajahnya yang berseri-seri, menggambarkan kualitas jiwa yang tadinya melakukan amal-amal kebajikan dan kemudian mempengaruhi kondisi kejiwaannya atau sistem energinya, bioplasmiknya atau bioenerginya menjadi sedemikian bagusnya. Itulah efek dari amal perbuatan manusia selama di dunia yang menjadikan dia orang yang ikhlas misalnya, orang yang sabar, orang yang tawadu, orang yang adil, yang jujur dan sebagainya, orang yang berserah diri kepada Allah, dia akan memiliki frekuensi kejiwaan yang sangat bagus dan akan kelihatan nanti ketika pengadilan akhirat. Ini berbeda dengan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar, yang banyak dosa, berbuat kriminal, melakukan perusakan dan sebagainya. Digambarkan Al-Quran, mereka akan kehilangan cahaya. Bahkan wajahnya itu akan kelihatan gelap gulita. Diinformasikan misalnya dalam Al-Quran surat Yunus ayat 27. Ka'annama ughsiyat wujuhuhum qita'am minal laili mudlima. Ulaika ashabun nar.
hum fiha khalidun. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Demikian pula digambarkan dalam surat Al-Hadid ayat 19. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wasyuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang siddiqin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita terkait dengan jiwa sebagai badan energial dalam fungsi gelombang, yang itu identik terkait dengan badan materialnya atau jasadnya. Kita menyebutnya sebagai badan halus dan kemudian ini bisa dideteksi dengan menggunakan peralatan-peralatan teknologi modern maupun nanti pada saat pengadilan akhirat itu akan terlihat semua apakah seseorang memancarkan cahaya kebaikan ataukah kehilangan cahaya dan menggambarkan keburukan atau kejahatannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.